Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tri Utami dengan NIM 232180132. Saya ada di kelas 4D, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya akan membahas tentang IPAS bab 3, yaitu gaya di sekitar kita, dengan topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum ke materi, di sini ada menu yang berisi apa saja yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, dan pertanyaan pemantik. Nah, capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Lalu, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap benda yang ada di sekitar. Lalu apa sih itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak, ataupun berubah bentuk. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, dapat dilihat dari lemari yang sengaja didorong oleh seseorang. Benda yang tadinya diam, akhirnya bergerak menuju lokasi pemindahannya. Yang kedua, yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya yaitu bola yang dilemparkan ditangkap oleh penjaga gawang. Lalu yang ketiga yaitu gaya membuat benda berubah arah. Contohnya ketika permainan bulu tangkis. Kubu yang berlawanan biasanya saling memberikan gaya ke suatu benda ke arah musuh sehingga arahnya terus berubah. Lalu yang keempat yaitu gaya membuat benda bergerak lebih cepat. Contohnya dapat dilihat dari kendaraan bermotor yang kecepatannya ditambahkan lewat gas. Lalu yang kelima yaitu gaya membuat benda berubah bentuk. Contohnya yaitu ketika plastisin yang diubah-ubah bentuknya dengan cara ditekan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Jenis gaya yang muncul akibat kerja otot dari makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Yang kedua yaitu gaya gesek. Jenis gaya ini muncul ketika ada dua objek benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Yang ketiga yaitu gaya pegas. Jenis gaya ini muncul saat ada benda yang mengalami peregangan lantaran sifatnya yang elastis. Yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya yang tidak memerlukan sentuhan, namun dideskripsikan sebagai gaya yang dapat menarik magnet serta benda khusus lainnya seperti besi dan logam. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik ke suatu titik pusat benda. Yang keenam yaitu gaya listrik. Jenis gaya ini terjadi ketika suatu benda memiliki daya listrik. Dapat dilihat dari perabotan rumah sehari-hari. Selanjutnya yaitu contoh jenis gaya. Yang pertama gaya otot, yaitu ketika sedang mencuci baju, menggunakan otot untuk menguncak baju yang kotor. Yang kedua yaitu gaya gesek. Contohnya itu ketika mendorong kotak yang berat di lantai, maka akan terjadi pergesekan. Yang selanjutnya yaitu cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar pemain bola tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Yang kedua, membuat alur-alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Yang ketiga, yaitu memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya itu permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak selip ketika bergerak di atasnya. Yang kedua yaitu menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya rem pada motor. Digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm.
Selain manfaat, ada juga kerugian dari gaya gesek. Yang pertama yaitu menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang kedua yaitu menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan mudah habis. Ban sepeda menjadi gundul dan sol sepatu menjadi tipis. Contoh jenis gaya yang ketiga yaitu gaya pegas. Contohnya yaitu dapat dilihat dari kerja shock motor yang membuat penumpang tidak merasakan sakit saat melewati jalan berlubang. Yang keempat yaitu gaya magnet. Contoh dari gaya magnet yaitu ketika magnet didekatkan dengan benda logam, maka logam tersebut akan tertarik ke arah magnet. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Contoh dari gaya gravitasi itu gravitasi bumi yang mengakibatkan makhluk di dunia tidak melayang di udara. Contohnya yaitu apel yang jatuh dari pohon. Yang keenam yaitu gaya listrik. Contoh gaya listrik bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya listrik untuk mengecas handphone, menyalakan lampu, dan menonton TV. Oke teman-teman, ternyata materi kita sudah selesai. Jadi setelah mempelajari dari pengertian gaya sampai contoh-contohnya, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Macam-macam gaya yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya memiliki sifat yaitu membuat benda diam menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi diam, membuat benda berubah arah, membuat benda lebih bergerak cepat, dan membuat benda berubah bentuk. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.